Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan Bapak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Perhatikan gambar berikut. Kamu telah belajar tentang Mikhail Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Mikhail Faraday menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, sekarang kalian amati gambar kamar Edo. Di kamar Edo ini ada beberapa benda seperti kipas angin, lampu belajar, kasur, meja belajar, kursi, lemari, dan sebagainya. Nah, setelah kalian mengamati benda-benda yang ada di kamar Edo, silakan kalian tulis di kolom yang pertama benda-benda apa saja yang menggunakan listrik. Silakan di sini kalian tulis ya. Nah, setelah itu kalian tulis juga manfaat listrik yang dirasakan oleh Edo. Oke, kita lanjutkan. Sekarang amatilah sekitarmu, coba tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. Di sini Bapak sudah memberikan 2 contoh jawaban. Manfaat listrik yang biasa kita temukan adalah 1. Menyalakan lampu untuk penerangan. Yang kedua, mengawetkan makanan atau minuman dengan kulkas. Nah, kita bisa mengawetkan makanan atau minuman dengan memanfaatkan listrik, yaitu dengan memasukkannya ke dalam kulkas yang sudah terhubung dengan arus listrik. Nah, untuk nomor 3, 4, dan 5 silakan kalian tulis jawabannya. Kita lanjutkan. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik. Apa yang kalian rasakan saat itu? Nah, silakan di kolom ini kalian tulis apa saja yang kalian rasakan ketika kalian mengalami pemadaman listrik. Oke anak-anak, apakah kamu berhak mendapatkan manfaat dari listrik? Ya, kamu berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Dengan adanya listrik, kamu dapat menonton televisi, menyalakan radio, dan menyalakan lampu. Itu adalah hal-hal yang kamu berhak lakukan. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan sejak lahir, atau hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Nah, apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seseorang yang telah mendapatkan haknya? Kita lihat gambar yang pertama. Di sini ada seorang siswi. Nah, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Jawabannya iya. Siswi ini sudah memperoleh haknya, memperoleh pendidikan. Kemudian gambar yang kedua, kita amati gambarnya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Oke, kita amati gambarnya. Seorang anak yang sedang menyampaikan pendapatnya kepada kedua orang tuanya. Apakah anak ini sudah mendapatkan haknya? Jawabannya iya. Anak ini sudah mendapatkan haknya menyampaikan pendapatnya karena kedua orang tuanya dengan sigap memperhatikan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak ini. Kita perhatikan lagi gambar berikutnya. Nah, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman?
Jawabannya belum. Kita amati dulu gambar ini. Nah, anak ini belum mendapatkan haknya karena dia mendapatkan perlakuan dari temannya yang kurang baik, yaitu diejek atau dibully. Jadi orang siswa ini sedang mengejek temannya. Jadi teman yang diejek ini belum mendapatkan haknya memperoleh hidup yang aman. Nah ya anak-anak, ini jadi pelajaran buat kalian bahwa kita tidak boleh saling mengejek terhadap sesama, tidak boleh mengolok-olok terhadap sesama, apalagi terhadap teman sendiri ya. Jadi tidak boleh kita lakukan. Oke, kita lihat lagi gambar berikutnya. Nah, apakah anak ini sudah mendapatkan haknya memperoleh kasih sayang? Jawabannya belum. Kenapa? Karena kedua orang tuanya sibuk dengan HP sambil menonton TV, sementara anaknya yang sedang belajar tidak diperhatikan, tidak dibimbing. Jadi anaknya belum mendapatkan haknya memperoleh kasih sayang kedua orang tuanya. Nah, ini pun jadi pembelajaran buat para orang tua agar meluangkan waktunya buat anak-anaknya, membimbing anaknya ketika belajar, menyuruh anaknya untuk belajar dan sebagainya. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, coba sekarang carilah contoh hak dalam kehidupan sehari-harimu, hak di rumah, hak di sekolah, dan hak di tengah masyarakat. Di sini Bapak sudah memberikan satu contoh jawaban. Nah, contoh hak di rumah contohnya mendapat kasih sayang. Nah, untuk selanjutnya kalian isi apa saja contoh hak di rumah yang kalian dapatkan. Nah, kemudian hak di sekolah, ketika kalian di sekolah hak apa saja yang kalian dapatkan. Nah, di sini Bapak kasih contoh hak kalian ketika berada di sekolah adalah mendapat ilmu dari guru contohnya. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian tulis lagi hak apa saja yang kalian dapatkan ketika kalian di sekolah. Nah, kemudian contoh hak di tengah masyarakat. Hak apa saja yang kalian dapatkan ketika kalian berada di tengah masyarakat. Di sini Bapak kasih contoh berhubungan sosial. Ya, kalian bisa punya hak untuk melakukan hubungan sosial atau berteman dengan teman kalian dan sebagainya. Nah, silakan kalian tulis juga selain berhubungan sosial, hak apa lagi yang kalian dapatkan ketika kalian berada di tengah masyarakat. Oke, lanjut. Apa saja yang mempengaruhi hak kita ketika di rumah, ketika di sekolah, dan ketika di tengah masyarakat? Nah, di sini Bapak sudah memberikan jawabannya. Silakan kalian tambahkan kalau misalkan masih ada untuk menjawab pertanyaan ini ya. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi hak kita ketika di rumah, yang pertama adalah kurangnya kesadaran orang tua tentang kewajibannya. Jadi ketika orang tua kurang sadar tentang kewajibannya, maka hak kita sebagai anak itu akan berkurang atau sama sekali tidak mendapatkan haknya. Yang kedua, konflik rumah tangga pun bisa mempengaruhi hak kita. Yang ketiga, kondisi fisik orang tua, misalkan orang tua lagi capek, ini terkadang bisa mempengaruhi kita mendapatkan hak. Nah, ketika di sekolah yang mempengaruhi hak kita adalah yang pertama, kurangnya kesadaran pihak sekolah tentang kewajibannya. Yang kedua, kurangnya dana keuangan sekolah. Yang ketiga, kurangnya perhatian dari pemerintah. Ini pun bisa mengurangi hak kita ketika kita berada di sekolah. Nah, ketika di tengah masyarakat, yang mempengaruhi hak kita adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajibannya, seperti masyarakat yang tidak sadar tentang kebersihan, dia membuang sampah sembarangan misalkan, maka itu akan mengurangi hak kita mendapatkan kebersihan.
Yang kedua, konflik masyarakat. Ini pun bisa mengurangi hak kita di tengah masyarakat. Kondisi fisik, ini pun bisa mengurangi hak kita ketika di masyarakat. Yang keempat adalah status sosial. Nah, status sosial pun terkadang bisa mempengaruhi hak kita di tengah masyarakat, seperti membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin, ya, sehingga ketika kita berteman dengan si kaya ataupun si miskin, ini ada jarak, seolah-olah ada jarak, ya, karena status tadi. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan antara si kaya, si miskin, dan sebagainya. Oke, lanjut. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru. Oke anak-anak, itu saja materi yang Bapak sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.